tujuan dalam berpartai adalah mensejahterakan orang. Kalau kita sendiri saja nggak sejahtera, wah itu nggak mungkin kita mensejahterakan orang. Jadi yang dikejar pertama kali adalah kesejahteraan. Maka makan harus cukup. Dan ini alhamdulillah, ini sejalan dengan programnya Pak Prabowo. Pak Prabowo punya program yang ingin mensejahterakan, ngasih makan bergizi gratis. Itu program yang luar biasa. Dan kalau saya mengatakan ini dibilang, iya kamu dukung Prabowo karena kamu PAN, ya pasti pendukung Prabowo. Saya biasanya guyon. Bukan saya dukung Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo dukung saya. Bagaimana itu maksudnya? Saya tunjukkan tulisan saya. Saya sudah nulis tahun 2023. Saya sudah nulis tulisan judulnya Beri Makan Lalu Pendidikan. Bisa dicek Pak, itu di Google, tulis Beri Makan Lalu Pendidikan Muhammad Ngasih. Nanti muncul itu, tahunnya 2023. Jadi saya tidak asal-asal ngomong, tapi saya pakai data. Kenapa saya sampai pada kesimpulan itu, harus beri makan dulu. Saya ini alhamdulillah, walaupun tadi disebut Ustadz tadi itu, saya sebenarnya kalau dipanggil Ustadz itu agak gimana gitu. Tapi karena yang manggil Syekhul Azhar, ya kan? Wah itu luar biasa, Syekh Al Azhar. Saya cuma dosen biasa di UI sama UNJ, dia Syekh Al Azhar, Kairo Mesir, ya. Pusat Ilmuwan Islam. Nah, jadi saya punya pengalaman apa? Mengajar. Tidak hanya di kampus. Kalau di kampus habis ngajar kan ya sudah gitu aja. Tapi saya bikin pesantren di belakang rumah saya di Ngalian itu. Santrinya mahasiswa. Ini yang nyontek itu termasuk itu salah dua itu, ada dua di situ santri saya. Kemudian tahun 2019 saya bikin pesantren untuk SMP dan SMA. Kemudian saya merasa ngajar itu kok berat ya, agak berat. Maksudnya ini kok anak-anak ini saja, bahasanya dia tadi itu gaspol reblong tadi itu, untuk berpikir, untuk ngapalin Quran misalnya, kok agak berat ya. Saya dulu menghafal Al-Quran itu 1,5 tahun. Ini kok lama, 3 tahun kok baru dapat 23 juz. Kemudian saya diskusi sama istri saya, yang dokter spesialis anak itu tadi. Saya tanya, yang ini gimana ya? Aku kok ngajar kayak orang dorong mobil mogok. Kamu cek dulu IQ-nya berapa. Kemudian saya cek beneran. Di sini saya cek, di sana saya cek. Ternyata betul Pak. Kalau di sini agak tinggi nih, karena kuliah sudah saya seleksi. Yang di sana saya seleksi, itu memang betul-betul IQ-nya rata-rata 78,49. Tuh saksinya itu ada Pak Saiful. Pak Saiful kan anaknya mondok di tempat saya juga. Memang ada yang tinggi, kayak anak Pak Saiful ini tinggi, ya kan? Bukan karena ada orangnya di sini. Anaknya ini termasuk yang tinggi. Makanya saya ajak masuk jadi pengurus PAN. Karena berarti kesejahteraannya bagus nih, anaknya IQ-nya tinggi. Ada yang 130 IQ-nya, tapi ada dari dapil saya, salah satu dapil di sebelah barat sana itu, nggak saya sebut kotanya, itu IQ-nya 68. Kalau 68 itu yang mirip-mirip gorila sebenarnya. Loh ini bukan apa-apa, ini keprihatinan kita. Tapi Pak Prabowo tadi tahu bagaimana caranya untuk membuat kita lebih sejahtera tadi itu, keluar dari kebodohan. Nah selama ini yang sering dikatakan orang kalau pendidikan bagus maka akan jadi pintar. Ternyata nggak bisa begitu Pak. Kalau raw materialnya jelek, maka mau diajari sampai kita ngamuk-ngamuk juga tetap nggak pintar-pintar. Ini yang di sini ada yang guru nggak? Ada yang guru pasti pernah mengalami. Ngajar anak pinter sama ngajar anak yang tidak pinter rasanya beda kan? Ngomong sama orang pinter sama orang yang tidak pinter rasanya gimana Pak? Beda nggak? Beda.